Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Alfian Wardana, praktikum kelas B Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM D400190031. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar tentang penguat audio atau amplifier. Pengertian penguat audio atau amplifier. Penguat amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tegangan secara umum. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat sinyal atau arus gain I dan tegangan V. Berbentuk sinyal AC dari inputnya menjadi arus listrik AC dan bertegangan yang lebih besar, juga dayanya akan menjadi lebih besar dari bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Dan ini gambar hardware penguat audio amplifier. Sebelah kanan itu dari sisi depan, yang sebelah kiri dari sisi belakang. Yang dari sisi belakang ada lubang-lubang yang bisa disambungkan dengan kabel menuju ke sound atau ke sumber tegangan. Kemudian ini adalah blok diagram penguat audio. Yang pertama dari input, kemudian masuk ke penguat awal atau preamp, kemudian masuk ke pengatur nada atau tone control, kemudian masuk ke penguat akhir atau power amp, lalu dikeluarkan oleh output sound. Kemudian di bawah itu ada pencatu daya atau power supply yang dihubungkan secara paralel dengan ketiga alat tersebut. Kemudian ini adalah gambar rangkaian. Gambar rangkaian itu menggunakan kapasitor berjumlah 6 buah, kemudian resistor 3 buah, dan dikuatkan dengan IC tipe LM386 dan kemudian dikeluarkan oleh output amplifier. Pengertian IC LM386 yaitu memiliki 8 pin yang dirancang sebagai penguat daya untuk penggunaan tegangan rendah yang banyak digunakan sebagai penggerak speaker televisi, radio, intercom, dan player portable. Yang menarik, IC ini memiliki voltage gain tinggi mulai dari 20 hingga 200 kali. Dan di bawah ini adalah gambar hardware sebelah kanan, dan sebelah kiri itu gambar diagramnya. Kemudian fungsi dari kaki-kaki IC LM386, yang pertama gain. Kaki gain berfungsi untuk pengaturan gain. Jika kedua pin dibiarkan terbuka, gainnya akan sama dengan 20 yang diatur secara internal. Keuntungan dapat dikendalikan dengan menempatkan sebuah resistor dan sebuah kapasitor di antaranya. Kemudian kaki input plus dan kaki input main merupakan sinyal masukan atau input. Kemudian kaki GND. Kaki GND dihubungkan ke GND catu daya. Kemudian kaki Vout. Kaki Vout dihubungkan ke sinyal keluaran output. Kemudian kaki V yang berfungsi sebagai catu daya plus. Kemudian kaki bypass
berfungsi untuk stabilitas. Letakkan kapasitor 0,1 ke GND di terminal ini. Ya, sekarang kita masuk ke program Proteus, dan ini rangkaian yang tadi. Yang pertama ini dari input dihubungkan dengan kapasitor input, lalu menuju ke resistor adjustable yang dapat diatur prosentasenya. Kemudian kaki satunya masuk ke ground, lalu yang ini menuju ke penguat amplifier IC tipe LM386. Kemudian kaki pertama ini menuju ke kapasitor 2 dan dihubungkan dengan resistor 1, lalu masuk lagi ke kaki nomor 8. Kemudian kaki nomor 2 dihubungkan dengan ground dan satu lagi dengan kapasitor, lalu ke VCC. Kemudian kaki keempat masuk ke ground dan kaki kelima keluar menuju ke kapasitor 4 dan kapasitor output. Kapasitor 4 dihubungkan ke resistor 2, lalu kapasitor output menuju ke output, dan ini output amplifiernya menggunakan speaker. Kemudian jalur 6, kaki angka 6 menuju ke VCC. Kemudian kaki angka 7 menuju ke kapasitor 3, lalu kapasitor 3 dihubungkan dengan ground. Dan setelah itu kita masukkan input lagunya dengan cara klik input ini 2 kali, kemudian klik browser, lalu pilih lagu, dan saya sudah memilih ini. Kemudian di open dan OK. Lalu kita ke analisis input output audionya, dan ini jika diklik dua kali, ini ada pengaturan mulai dari detik keberapa, kemudian selesai detik keberapa, kemudian di OK. Dan output ini pun juga sama, jika diklik 2 kali, maka ini mulai lagunya dari detik keberapa dan berakhir ke detik berapa. Ini saya atur dari mulai detik ke-0 sampai ke detik ke-6. Kemudian kita klik kanan, kita simulate grab untuk memasukkan lagunya. Dan kemudian di sini adalah proses loadingnya masuk lagu tersebut. Kita tunggu saja sampai 100%. Nah, ini lumayan cepat karena lagunya juga 6 detik. Ini hasil input audionya seperti ini. Grafiknya seperti ini, dan kita masukkan lagu yang di analisis outputnya. Dan ini juga prosesnya hampir sama dengan input yang tadi. Kita tunggu sampai 100%. Ini termasuk cepat karena lagunya hanya 6 detik.
Dan ini adalah hasil grafiknya output. Dan dilihat di sini perbedaan grafiknya, input yang gelombang pertama tidak sampai 1 dan ini sampai 1 lebih malah. Dan suaranya pun berbeda. Input lebih halus dan lebih kecil, outputnya lebih keras dan lebih kasar. Jika ngeplay lagi, kita klik 2 kali, kemudian play audio. Dan outputnya pun juga sama. Kita klik 2 kali, lalu play audio. Dan bisa didengar sendiri tadi suaranya perbedaannya gimana. Dan sekian, terima kasih. Itulah penjelasan tugas besar dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurang jelas dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.